macam-macam literasi, tafsir Al-Qur'an apa semua. Wow. Ada juga Bible, ada Wow. juga ada juga apa namanya untuk Hindu ya. Iya. Ada juga. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ayu Purnama dalam program Mobaka Baka Podcast Cerita Mi. Dan seperti biasa di Mobaka Baka Podcast kali ini kita selalu menghadirkan bintang tamu yang luar biasa dan juga sangat menginspirasi kita semua. Nah, seperti biasa juga, kalau sebelumnya kita hadirkan bintang tamu yang mulai dari atlet, terus Putri Indonesia, perwakilan Sulawesi Tenggara, ada beberapa pimpinan dari komunitas juga, sampai dengan selebgram. Tapi kalau hari ini sangat berbeda dan spesial sekali karena kita kedatangan bintang tamu yang sangat menginspirasi juga untuk anak-anak muda di Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan beliau merupakan wakil rakyat yang sangat memberikan pelayanan yang luar biasa juga dengan masyarakat Sulawesi Tenggara, khususnya Kota Kendari. Dan beliau tentunya seorang aktivis yang sudah malang melintang di bidang ataupun di dunia perpolitikan. Dan langsung saja kita sapa yang sudah saat ini berada bersama kami di sini tentunya, yaitu Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Haji Abdurrahman Saleh, AM SHMSI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, tetap Sehat. Nah, gimana aktivitasnya tadi nih Pak sebelum kesini? Kayaknya padat merayap gitu ya Pak. Ya gitulah, tapi apapun itu kita tetap menerima tamu kita dan kita tetap laksanakan hari. Yang penting setiap hari dengan optimisme yang ada. Oh iya, tetap optimis gitu ya. Tapi Ayu ini sangat terpesona dengan jaket Bapak. Nah, pasti sebelum kesini pasti Bapak mikir, aduh bakal pakaian apa, outfit apa untuk hari ini gitu yang cocok. Ini jaket lokal wisdom aja ini. Wow, luar biasa. Kita anak muda Indonesia aja. Widih, mantap, tetap ya. Ya. Dari lokal untuk kita semua Bisa gitu ya. gitu. Oke. Nah, alhamdulillah hari ini kita kedatangan salah satu wakil rakyat yang luar biasa. Ini adalah seorang wakil rakyat yang bisa dibilang bisa memberikan contoh yang baik juga untuk seluruh masyarakat dan juga pelayanannya juga sangat luar biasa. Nah, Bapak Haji Abdurrahman Saleh, AM SHMSI, merupakan Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara yang lahir di Kendari tanggal 8 Januari 6 Januari. 6 Januari, mohon maaf Ya. Bapak, 6 Januari tahun 1970, betul? Betul. Waduh, kok kayak kelahiran tahun 90 berapa gitu ya. Masih muda gitu ya. Oke. Nah, tadi 6 Januari 1970 mulai mulai menjadi ketua DPRD itu di tanggal 23 Oktober 2019, betul Pak? Betul. 14. Sampai 14. 2014. Iya. Sampai saat ini. Ya. Wow, berarti sudah 2 periode dong Yes. Pak ya. Luar biasa, tepuk tangan lagi dong. Nah, Bapak ini pasti masa kecilnya sangat luar biasa dong pasti. Pak, bisa diceritakan dulu ARS Abdurrahman Saleh waktu zaman masih kecil itu seperti apa sih orangnya gitu. Jadi gini ya, kata ibu saya waktu kecil saya itu umur 1 bulan sampai 1 tahun itu nggak bisa jalan. Masa sih Pak? Jadi saya nggak bisa jalan karena ada penyakit yang nggak bisa menurut analisis dokter. Tapi waktu itu kan dokter masih terbatas kan. Iya. Terus nanti 1 tahun 2 bulan baru saya bisa jalan. Oke. Jadi dibelikan mainan seperti kendaraan kecil itu untuk bisa mulai beranjak Kereta kejar, gitu ya, Pak? Jadi umur 2 tahun saya baru bisa eksis jalan. Oke. Kemudian memang hidup saya itu sangat romantis gitu. Jadi di antara saya bersaudara itu saya lah yang lahir pakai dukun beranak gitu. Orang dulu bilang sandro ya. Jadi saya lahir nggak pakai dokter. Oh gitu Pak. Jadi ibu saya waktu itu mau pergi upacara, pagi-pagi itu jam 8 perutnya sakit. Lahirlah saya ARS Abdurrahman Saleh jam 10 pagi di tanggal 6 itu. Oke. Lahir pakai orang dulu bilang sandro ya. Jadi pakai tradisional, pakai bambu, lahirlah saya.
Dan waktu berjalan terus menerus, dalam sebuah perjalanan, sebenarnya nama saya itu bukan itu dulu, ada nama lain. Oh, ada nama lain. Ada nama lain, kemudian karena sakit-sakitan katanya. Iya, kalau sakit-sakitan katanya harus digantilah diganti. nama saya jadi Oke. Abdurrahman Saleh. Terus berjalan terus, yang menjadi sebuah romantika hidup saya itu, yang membedakan dengan teman-teman lain adalah ketika teman-teman lain itu, kan saya akan berada di pinggir pantai rumah saya. Oke. Orang lain bisa mandi di laut gitu, bermain apa semua, tapi saya tuh SD pulang itu harus ngaji, harus jadi sangat amat disiplin itu orang tua. Dalam tanda kutip dulu otoriter. Ya. Otoriter. Pernah saya di kelas 5 SD itu pernah berpikir ya, kok orang tua saya nggak seperti orang tua yang lain. Iya. Ada satu fase di mana sangat amat saya kecewa punya orang tua begitu kejam, tegas ya. Ternyata singkat cerita dengan kedisiplinannya itu waktu berjalan bermanfaat katalah saya selesai kuliah begitu, selesai. Dan ketika saya kuliah ya saya bilang kamu jangan pulang kalau nggak berhasil gitu loh. Jadi memang saya ditempa dengan secara unik ya. Iya. Saya nggak pulang-pulang, terus nggak ada kabar juga. Terus orang tua nyari kepada saya, mana itu anak itu, jangan sampai nggak pulang-pulang, ada apa gitu. Terus saya pulang. Tapi ayah saya juga itu sangat amat disiplin ya. Jadi kalau dia marah itu pakai bahasa Arab gitu. Wow. Jadi kalau saya biasa antar, ibu saya seorang guru gitu. Ibu saya orang guru dan memang wajah saya ini unik dari kami beberapa bersaudara. Ada berapa bersaudara sih, Pak? Ada 4 ya. Oke, Bapak anak keberapa? Kedua. Oke. Terus wajah saya itu mirip ibu saya gitu. Oh, ya. Jadi mirip ibu saya. Dan saya tahu persis itu ibu saya itu suka nyanyi lagu Ariati. Itu senangnya ayah saya itu. Itu salah satu yang tapi disiplin tentang nilai-nilai dogma agama itu sangat tinggi. Terus pergilah saya kan kuliah, tetapi ada satu pesan orang tua itu katanya begini, berpada-padalah apa yang ada. Oke. Jangan cari yang tidak ada, tapi berusaha supaya ada. Oke. Terus ibu saya mengatakan begini, di mana-mana saya sering ngomong gitu ke orang banyak ya. Ibu saya bilang begini, boleh kamu lahir dalam kemiskinan, tapi jangan kamu dikubur dalam kemiskinan. Betul. Jadi dua parameter konsep itu terpatri di hati saya. Maka ketika saya kuliah di Jogja, setiap bulan saya harus beli buku 5. Oke. Itu jadi jihad saya, jihad intelektual ya. Iya, iya. Terus menerus sampai selesai. Kemudian ketika saya menjadi anggota DPR, saya harus beli buku 1. Itu wajib. Tiap hari, wajib. Wajib ya. Dan saya bisa membaca buku 2 jam 1 buku. Wow. Luar biasa. Apakah itu cuma sinopsisnya aja, Pak? Enggak ya? Ada cara cepat membaca buku. Oh, ada triknya kalau ya? kamu kan cara cepat membaca hati. Ini mantap, kenal lagi Ayu ya. Oke, kalau itu cerita singkat Bapak ARS masih zaman kecil. Nah, Ayu mohon maaf nih Pak, Ayu mau nanya juga, apakah memang Bapak lahir di keluarga yang mampukah atau seperti apa, Pak? Sebetulnya sangat sederhana karena ayah saya seorang pegawai kan. Oh, dua-duanya pegawai ya, Pak? Satu pegawai Kementerian Agama, satu guru. Tapi ibu saya pernah jadi guru teladan di tahun 90 ya. Masya Allah. Nasional gitu. Jadi dia sangat berkecukupan lah, layak hidup lah, yang tidak terlalu berlebihan begitu. Tapi memang orang tua itu dalam dimensi kehidupannya mungkin ya mereka bilang begini, penderitaan yang kita alami itu cukup kita aja. Betul, Pak. Ya. Tidak boleh anak-anak kita. Nah, betul sekali. Ya. Nah, tapi dia nggak pernah memperlihatkan sesuatu yang sedih, apalagi yang membuat anaknya jadi tidak bersemangat ya. Optimisme itu. Maka kata ayah saya ketika saya akan kuliah itu, dia bilang gini, jangan pulang sebelum punai di tanganmu gitu. Mungkin ibaratnya itu cita-cita kali ya. Iya. Jadi ya berjalan terus dalam kehidupan ini. Tapi saya pun juga
teman-teman saya sampai sekarang masih happy aja ya, teman-teman kecil saya sampai sekarang gitu. Oh, Bapak nggak ngelupain teman-teman yang masih zaman kecil gitu, Pak? Ini hari Minggu ini mau ketemu lagi nih. Oh iya, teman-teman mantap. alumni SD nih. Oh iya yang sudah menopause, terus ketemu nih. Oke, wow, luar biasa loh Bapak ini. Nah, Pak, apa sih sebenarnya cerita masih zaman kecilnya Bapak yang sampai saat ini Bapak nggak bakal lupa? Gini, kita itu kan kalau yang saya tidak lupa itu yang pertama didikan keras orang tua tuh. Tapi orang tua saya suka membaca ya. Dulu ada majalah Panjimas ya. Turunan berarti ya Pak ya. Panjimas sama Pelita ya. Okay. Koran Pelita. Kalau saya sih bacanya Bobo, Ananda. Iya benar-benar kan? Pak. Itu yang sudah lazim. Iya. Tapi karena kita berada di tempat yang sangat sederhana di kampung namanya Kendari Cadi seperti itu di Kota Lama paling ujung sana. Iya. Ya dekatlah dengan kotanya Kendari kan. Iya. Jalan kaki 20 menit nyampe. Tapi pernah dulu kita alami sesama sanpan gitu. Tapi kata ayah saya dan ibu saya ketika saya masih kecil gitu, saya itu apa ya, ibu saya itu dan ayah saya itu sudah pernah punya pikiran lompatan yang sangat besar. Iya. Bahwa mungkin ya dari beberapa anaknya ini ada yang melampaui dari kapasitas orang tuanya. Oke. Tapi nggak pernah dibilang, tapi didikan kita sama semua. Iya. Dan yang terlebih penting itu adalah memang orang tua itu sejak kecil kita harus otoriter ya ternyata. Harus disiplin gitu ya Pak ya? Disiplin otoriter. Yang sangat saya nggak bisa lupakan itu, saya nggak bebas itu. Sampai SD itu nggak bebas itu. Yeah. Udah sebebas-bebasnya orang lain. Itu yang membuat saya kesal dan jengkel. Tapi ternyata hasilnya antitesis dari itu. Dan saya dari keluarga yang fun-fun aja, biasa-biasa aja, dan orang tua saya demokratis gitu. Yeah. Menempatkan kemana saja kita memilih jalan hidup ya, yang penting baik, nggak ada masalah. Yang penting sesuai jalur gitu ya Pak ya. Oke. Nah, Bapak, ini kan kalau itu masih zaman kecil Bapak. Nah, sekarang kita beranjak ke masa perkuliahan Bapak. Nah, di sini saya lihat Bapak S1-nya di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Tahun 1995. Iya. Waktu itu saya masih umur 5 tahun gitu ya Pak ya. Terus lanjut lagi S2 Universitas Haloleo Kendari. Itu jurusan apa Bapak? Jurusan perencanaan wilayah. Wow. Dan sekarang saya S3. Teori sudah habis. Mata kuliahnya udah tuntas, semua. Masya Allah. Kemungkinan seharusnya saya selesai di bulan tahun ini, tapi ternyata akademik nggak bisa 3 semester, harus 5 semester. Benar. Jadi saya 2024 kemungkinan besar A lagi jadi. Widih. A semua diborong sama Bapak gitu ya. Apakah ini bukan karena Bapak sebagai ketua DPRD? Enggak juga. Oh, enggak juga karena ya. Waktu ketika saya kuliah, skripsi saya pertama itu tentang white collar crime. Jadi kejahatan kerah putih, di mana skripsi saya itu berkaitan dengan pembobolan Bank Duta yang waktu itu direktur utamanya Diki Iskandar Dinata. Dia itu di penjara di Salemba. Itu skripsi saya. Berat sekali Pak ya. Ketika mau mengambil skripsi itu, ternyata represi pemerintah waktu di zaman Orde Baru cukup sangat amat ketat ya, sehingga saya tidak bisa tembus di Salemba dan akhirnya pulang kembali ke kampus, disuruh rubah skripsinya. Nah, buatlah skripsi kedua saya dan itu bisa berhasil. Skripsi kedua saya itu Marsina, buruh pabrik yang dibunuh di Sidoarjo. Wow. Kata dosen saya, bukannya kamu ini malah semakin kencang. Bener Pak. Alhamdulillah itu selesai Pak. Selesai. Masya Allah, luar biasa loh Pak. Dan jurusan saya ini unik ya. Iya. Jadi jurusan yang nggak jarang sekali diambil oleh Fakultas Hukum. Betul. Jadi biasa kalau Fakultas Hukum jurusannya itu jurusannya perdata. Karena kepingin jadi notaris dan seterusnya. Betul. Dagang, perbankan dan seterusnya. Iya. Saya enggak, jurusan pidana. Kriminologi. Wow. Dan dalam satu angkatan itu cuma diambil 3 orang. 3 orang yang pinat karena dianggap hidupnya
biasa-biasa. Ternyata ilmu hukum itu adanya di pidana, Di terutama di pidana. kriminologi. Saya ada di situ. Wow, luar biasa ya Bapak ya. Nah, di sini Bapak juga mengambil pendidikan khusus Lembaga Pertahanan Nasional di Jakarta tahun 2006. Iya. Itu bisa diceritakan seperti apa, Itu Pak? 2 minggu. Jadi kita dididik bagaimana. Jadi tentara itu kelebihannya adalah disiplin kan. Mhm. Sama dengan Singapura ketika Iya. maju itu. Singapura itu ada 2 yang dibangun oleh Lee Kuan Yew ya. Mhm. Yaitu kebersihan dan disiplin. Oke. Nah, kalau kita punya rasa disiplin Mhm. ya pasti semua bisa berjalan dengan baik karena Iya. kedisiplinan itu harus ada tumbuh dari personifikasi diri kita. Iya. Nah, kalau sudah disiplinnya bagus, pasti juga finishingnya juga bagus gitu. Nah, ini yang harus kita tanamkan gitu. Iya. Saya jujur saja biasa bukan karena disiplin nggak ada, dia kuldesak gitu. Dia stagnan di satu titik itu untuk Iya. keluar karena padatnya gitu acara itu yang sulit itu. Ya, pas lagi di situ misalnya kita janjian ketemu jam 4, tiba-tiba ada dari kampung jauh, kabupaten jauh, Iya. jauh-jauh datang, Betul. terus mau ketemu cukup 5 menit aja Pak gitu misalnya. Terus kita ketemunya 15 menit itu udah merusak itu sistem waktu Yang ada. lainnya. yang lain. Betul. Itu kadang-kadang nggak bisa kita kalkulasi dengan tepat gitu. Iya. Padahal kalau disiplin itu ya. Kedua, memberikan materi yang betul-betul struktur Mhm. di Lemhanas. Dan ketiga, latar belakang ilmu yang ada yang diberikan itu adalah ilmu up to date. Oke. Yang ketiga adalah mengantisipasi sesuatu, dan yang terakhir itu rasa cinta tanah air gitu. Nah, semua kedisiplinan ini disatukan kita untuk sebagai modal Iya. untuk ketika kita berada di sebuah jenjang kepemimpinan, kita harus memberikan suri toladan kepada yang lainnya gitu. Jadi jangan sampai bawahan lebih cerdas daripada atasan. Iya. Jangan sampai bawahan lebih rajin daripada atasan. Oke. Jangan sampai bawahan dia lebih giat daripada atasan. Dan ketika orang jadi pemimpin, arogansi dan otoriternya tinggi, maka literasi dan referensi dan kemampuan, kapasitas, kompetensinya dia pasti terbatas karena itu menutupi kekurangan dia gitu loh. Semakin demokratis orang, semakin referensinya lebih bagus, semakin membuka diri kepada siapa saja Iya. untuk mau menerima masukan-masukan dan Betul. kritik atau kritik, tapi sifatnya solusi ya, Iya. bukan caci maki atau Betul. hoax ya. Gitu. Betul. Nah, di Lemhanas itu dididik untuk itu, Wow. dididik untuk itu, jadi itu cukup bagus untuk mereka. Makanya ketika ada Siskohat 2 minggu yang lalu ada 75 peserta Iya. yang semua kolonel dan pemimpinnya jenderal. Saya salah satu memberikan materi untuk Siskohat, dan saya baru dapat kabar 2 hari yang lalu lagi diputar di Jakarta, ditonton semua yang tidak sempat Siskohat datang di Sultra, yang ada di Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan digabung jadi satu. Jadi ada salah satu mantan dan Lanal Pak Iya. Andike yang kemarin 17 Agustus tahun lalu sebagai komandan upacara kan. Iya. Betul. Upacara itu menyampaikan kepada, bro, mantap banget, menggelegar di tempat sekolah kita. Luar Jadi, biasa loh Pak. itu Luar yang, biasa. Itu yang harus kita lakukan terus-menerus dari Oke, baik. Nah, kalau untuk ambil dokternya ini, untuk di Doktor. S3, dokter ini, Doktor. apakah sesuai dengan visi misi Bapak sebagai Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara? Iya itu. Ini menarik ini. Iya. Jadi semester S1 Fakultas Hukum, Betul. S2 Perencanaan, S3 Manajemen. Oke, wow. Manajemen, tapi saya mengambil tentang silver leadership, Mhm. tentang etik leadership. Jadi kepemimpinan yang melayani harus punya etika. Nah, itu untuk dia. memberikan contoh kepada yang lain. Kalau menurut Bapak? Itu Iya. disertasi saya. Karena Oke. banyak sekarang orang menjadi pejabat yang direkrut itu perda, Oke. bukan peraturan daerah, tapi pertalian darah. Jadi kalau Anda jago Pertalian darah ya. Jadi kalau Anda jago di laut, kok masa Betul. mau dibawa di darat gitu loh. Kompetensinya nggak Betul, masuk, Pak. apa semua, kasihan Iya, toh. iya. Kasihan orang yang memang kompetensinya di situ loh, Dan Pak. jauh-jauh hari mereka Bener. melakukan Mempersiapkan. karir Iya. dirinya sampai ke tahapan yang diharapkan. Iya. Tiba-tiba diambil orang lain hanya Betul. karena sesuatu hal, itu nggak Iya. boleh seperti itu. Jadi etikanya nggak boleh. Atau misalnya Anda dari kabupaten lain, ya di sana Anda kepala dinas, Iya. misalnya kepala dinas apa begitu, terus pindah di provinsi di Oke, sini, oke. belum apa-apa langsung jadi kepala dinas. Nah. Harus ada penyesuaian dulu. Selain penyesuaian, dia harus juga ada mengikuti jenjang-jenjang yang ada. Karena di sini kompetensinya dan kualitasnya, kebutuhannya itu kan berbeda dengan di
kabupaten kota. Dulu dia jadi harus diadaptasikan dulu. Kemudian nanti ada baperjakat kan yang bisa menilai Betul. ya kemampuan kapasitas seseorang, baru diuji nanti masuk dalam sebuah perekrutan untuk peningkatan kualitas mutu yang ada. Jadi saya ingin sekali bahwa pemerintahan itu selain melayani dia punya etika gitu. Kemudian juga pemimpin itu harus adanya satu kata dengan perbuatan. Gitu. Agus Salim dulu dalam bukunya mengatakan the leader of legend. Pemimpin itu adalah menderita. Itu di zaman meraih suatu kemerdekaan gitu loh. Nah, mereka dulu selain berharap bahwa Indonesia harus merdeka, memang kualitas SDM itu sangat dipersiapkan dengan keterbatasan yang ada. Nah, dari situ mungkin kenapa bisa di tahun 45 atau sebelumnya itu mereka sudah berkumpul ya, sudah memikirkan visioner bangsa ke depan. Kenapa kita ini yang sudah sarana prasarana memungkinkan, tetapi kita nggak bisa melaksanakan yang terbaik gitu loh. Jadi pemimpin itu harus memberikan contoh. Ya, satu perbuatan lebih baik daripada 1000 nasihat kan. Betul. Nah, kesemuanya ini membuat saya untuk membuat harus ada rujukannya. Ya, rujukannya, kemudian ada alasannya, ada kaidahnya dan seterusnya, sehingga kepemimpinan yang benar itu seperti ini. Ya, jangan boleh saja dong orang mendukung kita misalnya dia jadi sesuatu tapi 3 besar nilainya sama, posisinya sama, ya bisa dicarilah sesuatu. Tapi jangan sampai dikatrol yang tidak mampu dipaksa-paksakan, terus nanti amburadul itu pekerjaan dalam hal biasa gitu. Jadi tidak connect gitu. Baik. Ya, itu bertentangan dengan perilaku-perilaku yang ada. Itu salah satu visi untuk disertasi saya. Waduh, luar biasa loh Pak. Ini kayaknya sudah lengkap semua ya. Hukumnya ada, manajemennya ada, terus kelola perencanaan wilayahnya juga sudah ada. Wow, luar biasa sekali. Semuanya sudah lengkap, paket lengkap dari Bapak. Kamu tahu nggak kita di Sultra ini? Kenapa Pak? Dari 1908 desa, dari 220 kelurahan, masih ada 143 desa yang blind spot, yang nggak ada jaringannya. Wow, itu dia tuh. Kok bisa ya? Zamrud Khatulistiwa. Betul. Sumber alam kita luar biasa. Iya, gitu. iya. Kok masih ada blind spot itu tanggung jawab pemerintah itu untuk dia. hadir, negara hadir. Ya, apalagi kita sumber daya alam kita sangat amat luar biasa gitu. Kaya sekali kita ya Pak ya. Iya. Ya. Oke, mudah-mudahan nanti kedepannya nggak ada yang seperti itu lagi. Semuanya harus ada jaringan lagi ya Pak ya. Harus seperti itu. Harus. Optimis. Nah, Bapak, kalau kita berbicara tentang politik, ya, apa sih sebenarnya yang memotivasi Bapak untuk terjun ke bidang politik, bahkan organisasi juga? Seperti apa, Pak? Jadi gini, dulu saya nggak bercita-cita mau jadi anggota DPR waktu itu. Nah, itu dia. Cita-citanya dulu apa sih, Pak? Yang terbaik aja. Yang terbaik aja, oke. Tapi saya nggak kaku terhadap ini. Jadi ketika saya selesai dari Jogja, saya diterima di 3 instansi vertikal. Jadi 3 instansi itu setiap saya salah istihara selalu gelisah, jadi saya tinggalin gitu. Masa sih Pak? Ya, terus saya bilang kamu mau jadi apa? Iya. Gak tahu juga tapi saya gelisah aja. Oke. Ternyata singkat cerita dari lolos anggota DPR. 16 tahun setelah itu saya jadi ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Masya Allah. Ya, dari 16 tahun itu ternyata saya 7 tahun belum lahir, yang partai tertentu sudah ketua DPR. Jadi 7 tahun sebelum lahir dia sudah ketua DPR. Iya benar. Jadi itu usia 44 tahun saya, dia 53 tahun, ya pecah telur. Iya. Oke. Berarti memang bukan cita-cita dari kecil. Tapi saya di organisasi. Gitu. Oh, memang Bapak besar dari organisasi juga. Oke, jadi baik. Saya di organisasi waktu di Jogja kan. Tapi ketika ada terjadi reformasi, maka aktivis-aktivis di Jogja dicari lah kan. Oke. Ketika dicari ya saya salah satunya nyangkut gitu. Oh, Masya Allah. Berarti rezekinya di situ ya Pak ya? Untuk mendirikan partai ini dari yang sekarang partai saya sekarang ini, Partai Amanat Nasional. Baik. Saya salah satu deklarator. Oh, wow, luar biasa. Nah, saya waktu itu masih 25 ya. Sangat mudah ya Pak. Padahal kalau
kalau mau dipikir yang kemarin-kemarin Bapak sampai 3 instansi menerima Bapak gitu ya Pak ya. Iya, Tapi iya. Bapak buang begitu saja Iya. dan menerima tantangan yang luar biasa dan lebih luas lagi gitu Iya, loh iya, Pak. iya. Tapi kan kalau saya terima 3 instansi, saya nggak dipanggil di Prokestim Iya. mau baka-baka ini. Podcast ya bener juga sih Pak. Kan gitu. Luar biasa deh Bapaknya. Pak, ini kan kalau kita bisa lihat perjalanan karir Bapak dari awal sampai di titik ini gitu ya. Apakah ini adalah sudah menjadi titik kesuksesan Bapak atau seperti apa? Dan prosesnya seperti apa sih sebenarnya Pak? Wah. Penuh suka duka kah, tangisan dan ketawaan gitu ya, penuh bahagia seperti apa Pak? Jadi gini, Ya. setiap kegiatan, aktivitas pasti ada tantangannya, Dek. Nah, itu dia. Setiap pilihan kehidupan yang kita lakukan, pasti ada air mata di situ kan. Ya. Orang kan acap kali melihat kesuksesannya saja, tapi dia tidak pernah tahu, lihat seberapa besar jatuh bangun dia untuk meraih itu. Ya, betul. Ya, saya jadi anggota DPR ini sudah melebihi dogma lagu ya, jangan sampai 3 kali. Saya lebih dari 3 kali. Iya. Alhamdulillah terpilih terus Betul. di dapil neraka ini, orang bilang dapil Sultra 1 dapil neraka. Iya. Saya lolos terus dari 72 caleg, 6 yang diterima, 12 partai politik waktu kemarin ini. Oke. Pernah 48 partai politik ya. Wow. Lolos saja terus di sini. Saya nggak tahu ya. Orang bilang Alhamdulillah. apa mujizatnya? Iya. Ya kerja keras, ya capek juga, lelah juga dengan kondisi seperti itu. Tapi ya kita nothing tulus saja. Kita lakukan upaya yang terbaik untuk bisa orang meyakinkan kita bisa memilih Oke. kembali seperti itu. Dan memang ada masa-masa fase ketika saya maju lagi di 2019, 14 ya, 14 ya. 14 ke 9, 14 ya. Dari 14 ini 40 hari sebelum pemilihan. 2014 kan? Iya. 14 hari sebelum pemilihan, 40 hari sebelum pemilihan. Saya lagi mau sosialisasi salah satu di kecamatan gitu. Oke. Terus ibu saya nelpon. Man, kamu di mana? Saya bilang ini, saya lagi mau sosialisasi. Nanti jam 3 saya ke situ karena ibu saya sakit keras. Wow. Kata ibu saya, kamu sini sekarang sebelum kamu temuin saya. Tidak ketemu saya lagi. Tidak ketemu lagi. Lalu saya ke sana. Ternyata saya masih dapatkan ibu saya. Masih di Riki ya Pak Masih ya. dapat dan meninggal. Tapi ada satu menarik. Ya. Jadi 1 bulan sebelum 40 jadi 40 hari. Tadi itu lagi 24 hari. Iya. Lagi 24 hari pemilihan. Betul. 40 hari sebelum pemilihan, waktu dia sakit, saya sempat besuk. Jadi kalau saya keliling kemana-mana, misalnya keliling di beberapa kecamatan, Ya. sore atau sebelum maghrib pasti saya ke rumah orang tua saya gitu. Oke. Ketika saya ke rumah orang tua saya lagi pegang-pegang air nih kan. Iya. Saya bilang kita harus sembuh karena saya mau jadi ketua DPR, lolos ini. Ketua DPR saya ini. Masya Allah. Ya. Ya. Saya ketua DPR nih. 2014 waktu itu. Harus sehat saya bilang. Karena saya lagi pegang aqua gini. Masih ada separuh gini. Ya. Bu, kita doain dulu anak kita nih biar dipermudahkan jalannya dan jadi ketua DPR. Dilakukan juga gitu Pak. Ibu saya sambil tidur baring baca. Terus kasih. Inilah yang saya bawa terus sampai pemilihan. Wow. Jadi kalau mau kurang airnya saya tambah lagi. Dan setiap lolos saya DPR itu ibu saya kan seorang guru ya. Iya. Dia paling senang itu duduk di balkon DPR itu Oke. sebelah pojok. Kalau dari sebelah kanan, kalau kita lihat dari pojok kiri itu. Iya, iya. Pojok kiri tuh. Di setiap saya dilantik, saya lihat pasti ibu saya di sana tuh. Nah, singkat cerita ketika saya jadi ketua DPR, Oke. ini saya jadi ketua DPR, sambil palu. Sebelum saya ketuk palu, saya secara imajiner melihat ibu saya di balkon sana. Padahal ibu sudah tidak ada waktu itu. Saya bilang, Bu, Ya. anak ibu Abdurrahman Saleh sudah jadi ketua DPR. Doamu semasa hidupmu
terkabul hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak langsung ketuk palunya. Ibu saya ada di sana tuh. Iya. Ini yang saya bawa. Jadi maksud saya, poinnya adalah Iya. biar kita sehebat apapun, Mm-mm. biar kita merasa pintar apapun, Iya. tapi kalau kita tidak pernah berterima kasih kepada orang tua, Mm. yakin cita-cita kita tidak akan sampai. Oke. Biar ada goncangan berseberat apapun, ketika kita berusaha dan doa kedua orang tua kita terutama ibu, insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu. Oke. Inilah yang saya alami dalam perjalanan hidup saya. Fase kehidupan Bapak ya. Luar biasa sekali dan Sekarang ya, ternyata bisa ya. Iya, sekarang Bapak dan Ibu, Bunda kan sudah Ya, berpulang. ya, Bapak juga seperti itu ya, Pak? ya. Sudah juga. Ya sudah. Oke. Duluan ayah saya waktu DPRD kota saya 2006. Oh, oke. Ibu saya 2014. Oke. Berarti bisa dibilang tidak merasakan kebahagiaan yang Bapak cita-citakan. Merasakan seperti itu. kebahagiaan tapi bagi saya merasa tidak lengkap karena Ya. seharusnya dia merasa bangga ketika Betul. saya menjadi posisi. Betul, Mohon maaf betul. ya guys, besti dimanapun ada berada. Ya. Ini sekedar motivasi aja Ya. bagi kita semua. Ya. Mungkin merasa tidak lengkap rasanya Ya. ketika kita menduduki sebuah posisi seperti ini. Betul. Tentunya pasti kedua orang tua merasa bangga kan Ya. dalam subjek Ya. tersebut. Ya. Itu jadi ya cara membalasnya ya setiap hari, setiap waktu kita kirim doa kepada Kirim kedua doa. orang tua. Oke. Oke, baik. Ayu jadi ikut terharu loh ini, Pak. Jadi pengen mau nangis tapi malu lah nangis di depan Aduh. ketua DPRD gitu ya. Bapak, pesan terakhir dari Bunda, dari ayahnya Bapak sendiri yang paling diingat apa tuh, Pak? Ayah saya itu pernah ngomong sama beberapa orang Oke. bahwa ini anak ini menurut firasat saya dia akan melebihi dari saudaranya. Ya. Dan yang salah satu ini anak ini bisa jadi sebuah meteor keluarga gitu. Oke. Terus orang tua saya itu kesan itu nggak pernah dia merasa sesuatu yang saya lakukan begitu bilang hebat. Oke. Itu ayah saya ya, Iya. nggak pernah mengatakan man kamu hebat, luar biasa kamu man Yesus. Nggak pernah. Oh gitu, Pak. Dia standar aja, Biasa-biasa aja nilainya gitu ya. mahal banget. Oke. Tapi tidak kepada saya, kepada orang lain. Oke. Tapi kepada saya nggak pernah. Jadi saya terus memicu terus untuk mencari poin kepada dia. Masa sih, Pak? Ya ampun. Tapi memang kebanyakan ada juga beberapa orang tua yang kayak malu gitu ngomong bahwa anakku hebat loh, kamu hebat loh. Entah itu malu kali ya, Pak? Nggak tahu juga, tapi memang Gengsi gitu, gengsi. anu dia apa cara Iya. ininya aja. Tapi dia kasih tahu Mhm. apa ibu saya namanya Amina ya. Oke. Kata ya saya Mina itu kayaknya boleh juga itu anak. Oh, oke. Ada juga sih tapi lewat Ternyata- ibu aja. Baik, ternyata penilaiannya memang Ada, sudah bagus ada, dari ada. dulu Iya, gitu iya. ya, Pak ya. Oke, jadi memang orang tua tuh sangat memberikan kasih sayang yang luar biasa dengan didikan dan juga kedisiplinan yang luar biasa juga Nah, untuk itulah Bapak yang ya. harus ditanamkan oleh Oke. anak-anak sekarang, anak-anak apa generasi Z ini Betul, Pak. tentang budi pekerti. Oke. Dulu memang budi pekerti itu kita tuh tinggi sekali ya. Iya. Jadi apa penghargaan dan penghormatan kepada orang tua meskipun Betul. saja ada kekeliruan yang dilakukan tapi Iya. kita bisa memaklumi. Betul, betul. Ya bukan karena apa mengakui terhadap perilakunya ini tapi karena budi pekerti yang terbangun Iya. sehingga kita ada sebuah apa cara untuk bisa memandang lebih objek lebih Iya. anu lagi ya lebih Iya. rasional Betul, lagi lah betul, Pak. lebih toleransi lah gitu. Oke, Gitu. baik. Nah, itu harus yang sekarang memang pendidikan budi pekerti itu harus ditanamkan karena itulah menjadi penopang bagi anak-anak kita untuk tegar kuat dalam berbagai macam hantaman. Oke, luar biasa dan ternyata memang attitude juga itu sangat penting ya, Pak. Oh penting banget, Penting sekali. banget.
Oke, baik. Nah, selama Bapak sudah berproses gitu ya di fase kehidupan Bapak, baik itu perjalanan karirnya Bapak Ya. ataupun perjalanan kehidupan Bapak dari angka 0 sampai sekarang, alhamdulillah Ya, alhamdulillah. sudah menjadi luar biasa juga Sangat amat. yang ada di Sulawesi Tenggara gitu, Pak. Ya. Apakah ada sosok yang menjadi panutan dari Bapak Abdurrahman Saleh? Ya. Ayah dan ibu saya. Oke. Dan panjang sekali kalau saya ingin uraikan. Ya. Jadi ibu saya yang sangat lembut gitu, Mhm. dalam menyampaikan sesuatu, dan ayah saya sangat strong Ya. kalau menyampaikan sesuatu. Tapi mereka berdua adalah masing-masing punya sayap saya gitu. Mhm. Jadi dua sayap ini Ya. saya yang bisa saya terbang Mhm. kemana, karena nasihat, Mhm. tindakan-tindakan mereka berdua. Ya. Mungkin juga semua teman-teman sahabat, guys, bestie juga merasakan untuk itu, Mhm. bahwa ternyata kelebihan dan kemampuan orang tua terhadap anaknya dengan caranya itu yang menjadikan kita hari ini, dan kita bisa tegak berdiri kokoh Ya. itu karena Di kaki sendiri gitu ya, Pak. saya kira karena kedua orang tua gitu. Oke. Jadi sosok yang paling saya kagumi itu ya, terlepas kekurangan yang ada, Ya. ya kedua orang tua. Menjadi saya pelindung Bapak juga ya Siap. bersama keluarga. Nah, Bapak kapan terakhir Bapak nangis? Tadi Kenapa 7 nangis, menit Pak? yang lalu Oke. Oh iya. ketika ibu saya mendoakan itu. Oke, baik. Baiklah ya. Ternyata Bapak RS bisa nangis juga ya, Pak? Bisa dong. Ketua DPRD juga manusia gitu ya. Oke. Nah, Bapak hobinya apa sih, Pak, sebenarnya? Baca buku gitu ya. Karena faktanya di sini saya dengar gitu ya, beberapa netizen gitu ya, katanya Bapak tuh suka sekali membaca buku katanya. Dan tadi juga Bapak sudah utarakan juga bahwa 2 jam satu buku itu bisa habis. Berapa halaman itu biasanya 2 jam, Pak? 345. Ya Allah, Pak, 2 jam. Saya itu, Pak, mungkin bisa dihitung-hitung ya, berhari-hari, Pak, sampai berminggu. Sebenarnya kamu bisa, cuma Iya, kamu Pak. nggak mau pelajari, kedua konsentrasimu pecah. Oh gitu ya, Jadi Pak. ingat, jadi Iya, nggak Pak. fokus gitu. Oh, Padahal kalau fokus, Ih, bagi triknya dong, Pak. jadi yang pertama memang kalau jadi gini, Iya. semua buku saya baca ya, jadi saya Nggak pilih-pilih. nggak milih-milih ya. Oke. Jadi tapi memang ada spesialis ya. Jadi buku di rumah itu ada buku ekonomi, buku sastra, buku politik, Wow. kuantum kemudian macam-macam literasi, tafsir Al-Qur'an apa semua. Wow. Ada juga Bible, ada Wow. juga ada juga Iya. untuk Hindu ya. Iya. Ada juga. Jadi Wow. saya tahu persis itu, maka Oke. seperti ajaran Hindu itu Iya. ada. Kalau kamu mau sukses itu ada 3 katanya ya. Hubungan kamu pada Sang Tuhan, Pencipta, ya. hubungan kamu sesama manusia, dan dengan kamu alam gitu loh. Oke. Ya di Luar biasa. kalau dalam Al-Qur'an itu kan Iya. laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim kan. Iya. Kita diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya kan gitu. Mhm. Di Injil juga ada juga, saya pernah baca Matius 12 kan. Oke. Kembalilah engkau ke negerimu dengan jalan yang berbeda kan gitu. Wow, Bapak. Salah satu- Semua dihafal loh, Pak. Ya ampun. Jadi apa? Sampai apa, segitunya ini wawasan literasi Bapak. kita, tapi Iya. fokus kita tetap ada. Jadi semua kita pelajari, kita baca. Dan Iya. dulu ketika saya membaca buku waktu kuliah, saya nggak tahu kalau suatu saat akan digunakan kan seperti Iya, ini gitu. iya, Jadi iya. kita mau baca aja, nggak usah fanatik terhadap Betul. sekarang ini ya. Iya. Seperti saya sekarang ini ada fase-fase 2 tahun yang lalu kan kita sering baca Harry Potter kan. Iya, betul, Pak. Iya. Jadi kita baca juga Harry Potter kan. Wow. Batman Anak apa muda semua baca. banget Bapak ini, Udah ya. tahu lah. Jadi Hmm. nanti kamu bisa jalan-jalan di tempat ini. Kalau mereka itu sudah Sudah sering ya, Sudah Pak. sering, jadi- Ada perpustakaan gitu, Pak? Ada. Wow. Oke. Ya. Nah, kalau menurut Bapak nih, pendapat Bapak gitu ya, untuk generasi milenial yang saat ini ataupun generasi Z gitu yang jarang banget untuk membaca, gimana tuh, Pak? gimana bisa menguasai dunia kalau nggak pernah membaca, Nah, itu dia. ya kan? Ya. Ini makanya ketika ada beberapa kepala dinas ini misalnya Hmm. studi bandingnya di Amerika perpustakaan, Ya. tapi literasi bacanya udah berapa, bos? Ya kan? Ya. Kenapa nggak ke Sumatera Barat?
ke perpustakaan Bung Hatta di Minangkabau misalnya, atau ke arsipan ke Jakarta gitu loh, lihat perpustakaan, atau ke museum gitu. Iya. Kenapa nggak ke situ dulu baru ke luar negeri gitu? Nah, Atau paling dekat-dekat aja lah dia ke library internasional Singapura situ. oke. Ya kan salah satu 10 perpustakaan terbaik di dunia kan. Oke. Kenapa dia nggak ke sana gitu? Lihat-lihat buku apa? Kenapa harus ke Amerika, ke Harvard apa Iya. segala macam Iya. kan? Gitu. Ya saya bukan ini begini bosan cemburu tapi meletakkan. Dan anak-anak muda sekarang itu harus membaca. Bagaimana bisa dia bisa menguasai sesuatu hal yang kalau tidak membaca? Betul. Dan dia harus ditanamkan tentang disiplin ilmunya. Nggak bisa masuk passing grade dan tidak bisa masuk terhadap perdebatan-perdebatan internasional untuk kita berhasil. Iya. Gitu. Iya. Nah ini kadang-kadang kekurangan anak sekarang instan. Yang dibaca itu di Google. Iya. Ya. Betul, Pak. Kalau baca di Google, saya nggak salahin Google ya. Kalau Iya. kita baca literasi yang biasa dengan tidak membaca literasi di perpustakaan berbeda dong. Iya. Salah satu contoh ya, kata di sini kata kalau kita buka di Google, puasa sunatlah kau hari ini, niscaya dosa-dosamu akan dimampuni. Yang lalu sekarang dan yang akan datang. Iya. Berarti mengalahkan puasa Ramadan dong. Betul, Pak. Gitu. Iya, betul. Itu kan salah gitu. Tapi kalau kita baca buku yang lebih panjang dalam 10 Muharram misalnya, mohon maaf Iya. saya muslim ya. Iya. Kenapa jatuh 10 Muharram? Karena saya pernah baca itu 10 Muharram. Tahu nggak di 10 Muharram itu? Oke, Pak. Di bulan Muharram ya. Iya. Nggak apa-apa saya ngomong di sini Iya. ya. Di 10 Muharram itu ya, di 10 Muharram dipertemukannya Nabi Adam dan Hawa di Jabal Rahmah di Arafah. 10 Muharram. Iya. Dan 10 Muharram itu Nabi Nuh kapalnya diselamatkan dari goncangan air itu 10 Muharram dan diselamatkan umatnya. Ya, 10 Muharram itu Nabi Ayub itu sembuh dari kebutaannya. Iya. Yakub dari kebutaannya. Dan Ayub dari penyakitnya. 10 Muharram. Dan 10 Muharram itu Nabi Ibrahim dipadamkan apinya dari Namrud, dibakar dia. Di 10 Muharram itu reda apinya itu, di doanya dikabulkan. Dan 10 Muharram Nabi Yunus, gitulah ikan paus itu, di 10 Muharram dibebaskan. Dan 10 Muharram juga Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun melewati Laut Merah. Itu selamat dia di 10 Muharram. Kenapa bisa 10 Muharram? Allahumma bisawab, Allah yang tahu. Kenapa saya tahu? Karena kita baca. Iya. Gitu. Oke. Tapi ketika mereka selamat, kenapa mereka selamat dari dua ini? Misal dari beberapa ini yang ungkapan tadi. Karena mereka baca doa. Iya. Nabi Sulaiman itu kan ada doanya. Allahumma innaka Sulaimana bismillahirrahmanirrahim. Nabi Yunus itu ada doanya. Lailanta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu pun dibaca itu 10.000 kali. Dari kegelapan malam 7 hari 7 malam. Loh kenapa ARS tahu? Membaca. Ya. Begitulah. Itu contohnya. Bapak, bagaimana sih caranya untuk meningkatkan minat baca kita gitu, Pak? Karena jujur saja, Pak, saya seorang penyiar, presenter, MC juga, Pak. Tapi pada saat saya mau melakukan sesuatu itu baru saya baca. Tapi kalau hal yang saya nggak suka, tidak bakal saya baca, Pak. Sementara Bapak tadi bahwa semuanya Bapak baca. Ya, kembali gitu. disiplin ya. Oke. Jadi waktu kita itu kan 24 jam. Iya. Oke lah kita tidur 7 jam. Iya. Ya, kita membaca 2 jam. Mhm. Ya, minimal saya membaca 2 jam ya. Setiap Oke. hari. Minimal 2 jam. 2 jam. Oke. Kita diingat ya, olahraga 2 teman-teman. jam. Oke. Ya. Belum lagi kalau bangun pagi itu pasti ngaji, Mhm. baca tafsir. Mhm. Malam baca koran, baca majalah, Mhm. dan seperti itu. Dan itu sudah terdisiplin diri kita. Jadi gini, Oh, oke. kalau adik Ya. mau jadi sukses, Mhm. maka ada syarat-syarat harus dipenuhi terhadap kesuksesan itu. Ya. Oke? Ya. Tapi kalau suksesnya standar-standar saja, ya terukur aja. Tapi kalau kita bisa out of the box, keluar dari itu dan kita harus pelajari dan kita harus mendalami dan harus beda dengan yang lainnya, mesti hasilnya akan kamu dapatkan berbeda dengan yang lainnya. Betul, Pak. Bagaimana bisa kamu sukses kalau standar-standar biasa-biasa aja? Iya, iya. Orang pelajari 1+1, kamu juga 1. Tapi kamu nggak pelajari 1+1, 2+2 apa semua. Dan membaca itu juga memang harus diambil sebuah benang merahnya. Jadi membaca itu mengkritisi dari bacaan itu yang ada. Jangan kita larut terhadap bacaan-bacanya ada. Maka dibutuhkan referensi-referensi yang berbeda gitu. Oke.
Oke. Nah, baik. ketajaman berpikir dalam analisa itu dengan sendirinya, dan kita membaca kalau semakin kita asah diri kita, Iya. lambat laun nanti ketika kita butuhkan, misalnya gini nih, Iya. ini sih kita talk show lah, Iya, atau betul. kita ngomong, itu kan referensi yang bertahun-tahun yang ada, Iya. kemudian pengalaman yang ada. Jadi Iya. saya minta kepada anak-anak muda, generasi-generasi Oke. sekarang, anak saya misalnya, Iya. mohon maaf ya, dia tidak Oke. mungkin jadi asisten dosen di UGM. Wow. Nggak mungkin tahun depan dia ke Western University Australia, beasiswa dari Relation hubungan internasional. Kalau saya nggak ajar membaca gitu loh. Anak saya yang kedua ini sastra Inggris UGM, Desember udah wisuda juga kan. Iya. Nggak mungkin kalau saya nggak ajarin membaca. Dan terakhir Al-Azhar. Maksud saya begini, Iya. kalau dari kecil kita tidak membiasakan diri kita, dan begitu dewasa kita timbul satu penyesalan. Dan saya, karena generasi saya ini sama dengan generasi pimpinan Anda ya, Pak Iya, Budi ya, iya. bukan lagi milenial, kolonial kan, generasi kolonial, Iya. milenial, Milenial, jadi generasi Z. kemudian Oke. Ini sekarang orang lagi membaca banget gitu. Iya. Dan saya tuh secara apa namanya, semangat itu nggak ada kalau nggak bisa buka-buka gitu. Oh, dengerin aja yang seperti itu suka ya Pak ya? Jadi organisme saya tuh kalau buat wah asik banget tuh, nikmat. Oh gitu ya Pak? Dibanding misalnya ada handphone 2 buka Iya. budget begitu, Iya, nggak iya, bisa. iya. Tapi kalau buka-buka wah nikmat banget. Kenikmatan lain gitu ya Nah, Pak? cara membacanya itu dia Oke. lihat judul-judulnya. Iya. Kan setiap buku itu tuh kan ada tujuannya. Oke. Misalnya Kendari, Oke. ya kan? Iya. Lebih spesifik lagi Wawah Kendari. Iya. Oke, buka bukunya kan pasti dilihat tuh, lihat kata pengantarnya. Iya. Wawah seperti apa, Kendari. Kemudian yang lainnya tuh dilihat provinsi-provinsi lain dulu, dilihat dulu di kecamatan-kecamatan. Itu lepas aja bacanya dikit. Baru masuk ke tengah, di situ Iya. Wawah. Ada apa sih Wawah? Nah, nanti baca 1-2 itu perbandingan dari Wawah. Oke. Terus baca kesimpulannya kamu udah tahu tuh. Oh gitu triknya ya udah ini terekam kan dan nongol di Iya, iya, YouTube iya, kan iya, ini iya, iya, iya. jadi tersave gitu Iya Pak. dong, iya Ya dong. jadi buat anak-anak muda zaman sekarang kalau yang nggak suka dengan baca buku, kalau melihat Bapak gitu ya, beliau yang satunya adalah Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, pasti saya yakin langsung suka membaca. Contoh gitu aja Pak. Net ya. Sebelum saya jadi ketua PMI, itu Oke. PMI itu kan sangat amat bobrok. Mohon Oke, maaf. ya. Ya. Itu saya jadi ketua PMI sudah pas 5 tahun ini. Betul. Kita Terlihat kok. benahi PMI dengan baik. Iya. Semua sarana prasarananya bisa kita lakukan. Betul. Dan sebentar lagi akan berdiri Rumah Sakit Palang Merah Indonesia. Wow, iya. Itu bukan karena kehebatan kita, tapi Ya. literasi yang kita dapatkan, Iya. ilmu yang kita raih gitu, kita coba implementasikan, Oke. dan itu bisa gitu. Jadi Oke, baik. sehingga bisa berjalan dengan baik. Oke, ya. Sama dengan kamu kan bisa Iya. MC. Iya, Gitu. Pak. Ada buku yang saya baca ya. Iya. Kalau mau sukses itu ada 3 yang harus kita kuasai dalam dunia ini. Apa tuh, Pak? Pertama speaking. Oke. Orang yang bisa speaking seperti Anda, Ya. bagus, ngomongnya apa segala macam di tengah, atau bisa speaking internasional itu lyricking ya. Ya. Lyricking itu Iya. bisa dia ngomong broadcasting dengan baik itu. Itu bisa terkenal seluruh dunia. Betul. Karena speaking. Yang kedua S kedua itu, Iya. kan 3 S kan. S kedua itu singing. Oke. Kalau Anda bisa menyanyi dengan hebat, bisa melantungkan lagu-lagu kedamaian, lagu-lagu internasional, atau nokta Anda lebih bagus daripada yang lain, atau Iya. punya ciri khas, Anda dikenal di dunia itu, dan pasti Oke. dikenang sampai kapanpun, Ya. sampai kiamat dunia itu, Oke. karena lagu-lagu Anda itu memberikan perdamaian, Iya. kasih sayang, ya, dengan rasa cinta, dengan rasa Oke. sayang, Oke. karena hanya cinta yang bisa mendamaikan kebencian. Masya Allah. Ya kan? Aduh. S yang Dan ketiga nih, Pak. Sport, Oke, olahraga. Orang yang kuasa olahraga Mhm. bisa menjadi legenda. Mhm. Betul. Dan itu akan dikenang sampai kiamat dunia. Iya, iya. Dari 3 ini, Anda berada di mana? Oke. Dan jangan tanggung-tanggung dalam hidup ini. Oke, Pak. Kata dalam tradisi pesantren yang saya baca, berani hidup tak takut mati. Oke. Takut mati jangan hidup. Ya. Takut hidup mati saja. Oke, betul Pak. Aduh, banyak sekali deh ini Ayu dapatkan gitu dari Bapak. Aduh, senang banget nih. Ini suatu yang luar biasa juga untuk saya bisa
sampingan sama Bapak dan ngobrol langsung, Iya. banyak sekali masukan dan juga wejangan-wejangan yang Iya. nanti saya bisa aplikasikan gitu loh, Oke. Pak. Dan kemudian dari referensi buku yang kita baca, Mhm. kita ini kan sudah masuk dalam ruang di mana batas dunia tidak ada jarak lagi Iya, karena teknologi begitu canggih. betul. Maka yang perlu kita tanamkan itu kita rasa solidaritas, rasa empati. Oke. Buang jauh-jauh sekat-sekat antara suku, perbedaan agama, perbedaan ras. Iya. Itu salah satu pemicu kita untuk tidak majunya sebuah negeri. Oke. Karena musuh kita ini adalah bukan musuh agama. Mhm. Musuh kita ini bukan musuh terhadap adat, Mhm. ya, budaya atau ras. Iya. Bukan, itu bukan musuh kita. Musuh kita adalah ketidakadilan. Oke. Dan itu bisa dirasakan di semua segmen orang. Iya. Maka kita harus perjuangkan dengan baik bersama-sama untuk bisa negeri kita ini menjadi baldatun taibatun warabun kafur. Oke. Nah, jangan kita menutupi diri kita, membuka diri kita. Nah, ketidakadilan ini harus dicermati dan dilihat secara objektif. Kita bisa pilah, Iya. ya, sehingga negara harus hadir di Sulawesi Tenggara. Oke. Ada 11,24% angka kemiskinan kita. So di Sultra ini Pak? sekarang. Iya, Pak. Ya, dari 2,7 juta penduduk kita. Ada apa ini? Ada yang salah, itu harus kita Iya, kembangkan. Iya. Makanya dulu saya bukan berarti anti terhadap tenaga kerja asing, enggak. Oke, Tapi oke. ada transfer skill Iya. yang harus terbangun dengan baik Oke. untuk bisa dinikmati oleh anak-anak cucu kita. Oke. Sehingga kita betul-betul dalam penerapannya Sultra bukan menjadi tempat persinggahan tapi tujuan. Iya, itu dia. Destinasi wisatanya sangat keren dan luar biasa, tapi Betul, belum terkelola betul. dengan baik. Sumber Iya. daya alam kita bagus, tapi kok angka kemiskinan kita tinggi. Iya. Saya nggak bangga terhadap anak didik kita diterima di sebuah perusahaan besar dengan gaji UMR 2,5 juta. Ya, sementara mereka sudah capek membiayai. Iya. Ada satu contoh ini yang perlu kita tanamkan dan Apa ini tuh, diskusi kita menarik ya. Iya, apa tuh, Pak? Ketika ada perusahaan besar internasional, ya, diperlihatkan kepada temannya, lihat tuh tenaga kerja asing tuh, kerjanya dia on time, waktunya jelas, Iya. beda dengan tenaga kerja kita, Iya. malas. Oh, jangan salah, Mhm. mereka itu digaji 20 juta, yuk. Wow. Besar Tukang ya, batu Pak? dan seterusnya itu digaji 20 juta. Benar besar. Tenaga kita digaji 2,5 juta. Coba gaji dia 20 juta. Iya. Yang malas pasti rajin. Betul. Bukan 24 jam lagi, 26 jam mereka mau kerja itu. Betul, Pak. Gitu. Jadi jangan salah mindset di kita, dibodoh-bodohin seperti itu. Ya. Iya, Nah, iya. untuk itu harus ada transfer skill. Oke. Sehingga menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri. Nah, itu dia. Jangan menjadi penonton ya, Pak. Jangan jadi penonton. Mhm. Silakan ya, sumber daya alam terkelola, tetapi lingkungan, local wisdom jangan kita dilupakan untuk Nah, itu. itu dia. Nah, Bapak ini ya, Indonesia kan sedang berulang tahun nih, Pak. Ya. Yang ke-78 tahun Ya. gitu. Apa sih sebenarnya makna kemerdekaan menurut Bapak, dan apa juga makna dari kata amanah menurut Bapak? Ya, gini, dulu waktu founding father mendirikan republik ini, mereka berbeda organisasi dan latar belakang yang Iya, ada. iya. Tapi semangat untuk Golden Bridge, jembatan emas itu, mereka bisa bersatu Oke. untuk meraih suatu kemerdekaan Ya. dengan cita-cita luhur, ya toh, berdiri di atas tanah sendiri dan bisa berbuat apa saja Oke. untuk rakyat Indonesia. Mereka bersatu padu. Iya. Ketika sudah merdeka ini dan sampai sekarang, yang harusnya kita maknai adalah bagaimana kita berkorban untuk bangsa Indonesia, tetapi betul-betul untuk kesejahteraan masyarakat. Iya. Kemerdekaan sekarang ini harus diisi dari semua disiplin ilmu dan latar belakang yang ada. Sekali lagi, untuk kemajuan negeri kita Indonesia, termasuk di Sulawesi Tenggara. Betapa banyak sebetulnya kita ini orang-orang hebat di Indonesia, ya, tapi belum dimaksimalkan. Betapa banyak orang potensi-potensi yang harus ditumbuh kembangkan, ya, tetapi belum dilaksanakan dengan baik. Betul. Maka kita berharap bahwa di hari jadi Republik Indonesia ke-78 ini, semakin dewasa, semakin sejahterakan rakyatnya, para pemimpin sejahterakan rakyatnya,
dan rakyat juga harus tahu tentang hak dan kewajibannya. Itu dia. Dan kita tidak boleh lagi saling sikat sikut mempertahankan hal-hal yang tidak benar, tapi mari kita perang gagasan untuk menemukan suatu modul Oke. ya, kesejahteraan yang berada khususnya di Sulawesi Tenggara. Oke. Tidak ada satu pemimpin pun Mhm. di Indonesia atau Sulawesi Tenggara, mudah-mudahan saya jadi pemimpin biar rakyat saya menderita, enggak. Ya. Pasti mereka juga berniat dengan kepemimpinan saya rakyat sejahtera. Bahwa sukses atau tidaknya ya kita kembalikan kepada masyarakat. Ya. Life is gone. Hidup Ya. terus berjalan. Kita harapkan bahwa kemerdekaan ini harus secara konkret kita selesaikan. Angka kemiskinan dia harus berkurang. Itu dia. Lapangan tenaga kerja harus kita buka. Ya. Anak-anak kita terhadap yang belum menikmati sebuah pekerjaan, kita fasilitasi dengan baik. Dan harus ada kejujuran. Ya. Dan harus mau mendengar koreksi dan kritik, tapi bukan memfitnah ya, untuk kemajuan Sulawesi Tenggara. Negeri kita ini seperti zamrud khatulistiwa, seperti satu keping emas yang jatuh di tanah Sulawesi Tenggara. Tinggal kita mau mengelola dengan baik. 40% sumber daya kelautan kita yang potensialnya amat luar biasa, tapi baru tergarap 10%. Gitu. Baik. Dan ini menjadi tanggung jawab kita. Mudah-mudahan di hari kemerdekaan ini menjadi renungan kita bagi semua. Apa yang ditanamkan oleh para pahlawan kita, kita tinggal lakukan dengan tulus, ikhlas, tanpa pamrih, sehingga kita merasa merdeka dari segala lini yang ada di Indonesia termasuk Sulawesi Tenggara. Oke, baik. Sebagai wakil rakyat, amanah. Kepemimpinan itu dari yang atas sampai di bawah harus dilaksanakan berdasarkan kapasitas kemampuannya. Makamnya namanya. Makam itu kemampuan yang kamu lakukan, terserah kamu berada di situ. Ya. Dan harus betul-betul jujur terhadap diri sendiri. Dan harus memaknai ketika kamu duduk dalam posisi apapun, di situ ada amanah. Dan amanah bagi saya adalah tanggung jawab moral harzat yang harus ditanamkan kepada personal atau pribadi orang untuk bisa dilaksanakan dengan baik dan benar sebagai tanggung jawab ketika dia diangkat sumpahnya, sehingga dia tidak keluar dari rule of law dan tidak keluar dari tanggung jawab, dan sekaligus juga dia tidak keluar dari sesuatu yang bertentangan dari keinginan yang diinginkan oleh masyarakat dengan ketentuan sesuai dengan aturan yang ada. Bahwa pemimpin itu kita beramanah, ya tinggal kita lihat dalam pola perilaku mereka selama ini. Apakah betul-betul amanah, pemimpin amanah atau tidak. Sekali lagi bukan seorang itu yang menilai, tapi masyarakat yang menilai. Di sini dibutuhkan komunikasi yang baik sehingga kita bisa tahu. Nah, Sultra ini 17 kabupaten kota. Pasti ada problematika yang dihadapi. Betul. Pasti ada suka duka yang kita alami. Dan tidak semua program-program bisa terlaksana dengan baik dan benar dan maksimal. Tapi dengan kondisi keterbatasan yang ada, dengan poin yang ada, kita maksimalkan. Dengan amanah yang ada, bisa mengetahui mana skala prioritas, mana yang fardu ain, mana fardu kifayah, mana yang seharusnya, mana yang sebelumnya, mana kita harus bertindak, mana tidak bertindak. Jadi kita lakukan sesuatu di atas titah kebenaran. Itulah amanah. Itu dia ya, seorang pimpinan yang memang memegang teguh amanah dari masyarakat seperti itu yang memilih mereka, ya Pak ya. Nah, kalau untuk target kedepannya Bapak nanti seperti apa Pak? Gimana nih? Dari seluruh demokrasi tadi, waktu pidato saya di sidang paripurna, saya bilang there is no road to democracy, democracy is the road. Gak ada jalan untuk mencapai demokrasi kecuali dengan jalannya sendiri. Biarkan saja mengalir, tapi hidup ini faiza faratansa fala rabbika fargab. Selesai satu lagi. Dan tidak sesuatu yang datang begitu saja. Harus ada ikhtiar, harus ada kerja keras. Ya, mohon maaf di sini bukan politisi saya mengungkapkan, tapi hanya macam menyampaikan saja. Bahwa saya sudah berkali-kali di DPR, kota, provinsi. Sudah banyak pengalaman ya Pak. Tahapan selanjutnya kita ke DPR RI dulu sebelum mencapai Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara. Masya Allah, baik, ditunggu nanti ya Pak, ditunggu insya Allah. Tapi cita-cita ya, nggak ada yang cita-cita, salah. betul kita Pak. Bermimpi.
karena mimpi kan gratis gitu ya Pak ya? Gratis, nggak pakai pulsa dia. Ya, bener banget, nggak pakai bayar gitu ya. Nah, terakhir nih Bapak, bisa diberikan kata-kata motivasi kepada anak-anak muda, masyarakat Sulawesi Tenggara, ataupun mungkin juga ungkapan inspirasi yang bisa Bapak berikan, bisa Bapak bagikan kepada seluruh penonton dari Mobaka-Baka Podcast hari ini, Pak. Anak-anak muda apa sih? Anak muda atau siapa? Sobat Mobaka-Baka. Sobat Mobaka-Baka. Iya. Kalau kita punya sesuatu baru kita berhasil, itu biasa. Oke. Kalau kita miliki sesuatu dan kemudian kita coba, itu biasa. Tapi coba Anda lakukan sesuatu di mana Anda punya keterbatasan. Ya. Dalam semua dimensi yang ada. Dan lakukan secara maksimal, optimal. Yakin pasti akan sampai. Ketika keyakinan itu muncul satu kuantum positif. Ketika kamu berpikir positif untuk bisa melaksanakan dengan kerja keras, 70% akan tuntas dari kegiatan kamu. Dan memang harus punya keyakinan untuk bisa meraih sebuah impian dari kerja keras. Kata kuncinya adalah jangan malas. Itu dia. Jangan malas. Itu dia kata kuncinya, jangan malas. Kalau udah nggak malas, saya yakin semuanya akan berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Masa dia nggak pernah kerja? Ya. Nggak pernah berusaha? Tiba-tiba dapat uang, Pak. Enggak. Terus Ingin berdoa sukses sama Tuhan. Tuhan sukses. Tuhan juga bilang kamu taktis saya. Gak bisa gitu. Betul, berdoa Pak. dulu, berusaha dari mata, baru minta sama Allah. Makanya Allah mengatakan, ud'uulni astajib lakum. Mintalah kepada saya, aku akan kabulkan. Luar biasa, Bapak Haji Abdurrahman Saleh, AMSHMSI. Atau biasa disebut ARS. ARS, jangan lupa ya, 3 huruf ARS ya. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Terima kasih sekali lagi atas waktunya, Bapak. Dan saya beri hadiah 10 orang yang broadcast ke sini. Yuk. Ya, di sini. Nanti sehari bersama Ketua DPR. Wih, sehari bersama dengan Ketua DPR. 10 orang ya. Jadi mereka bisa bersama-sama dengan saya ikut sidang paripurna, melihat demo, ada pertemuan misalnya di Klaro, di kantor gubernur, Forkopimda, rapat, kemana ke perpustakaan saya, apapun, sehari saja, sehingga mereka punya impian jauh lebih hebat daripada saya, gitu loh. Wow, Masya Allah, luar biasa loh Pak. Semoga kita merupakan salah satu yang beruntung ya, dan terpilih ya. Artinya 1, 2, 3, 4 tinggal cari nama ya. Komen di bawah ini soalnya banyaknya. Dan IG saya ARS.Abdurrahman. Nah itu dia, IG-nya ARS.Abdurrahman. Nah kalau YouTube ada nggak Pak? Ada juga. Ada juga, namanya Pak? Abdurrahman Saleh. Abdurrahman Saleh. Jangan lupa di subscribe ya. Sehari bersama dengan Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan sehari bersama Ketua DPR Provinsi Tenggara bersama TVRI Broadcasting. Jadi kita bisa broadcasting di jalan kan? Bener Pak, sambil jalan. Sambil jalan kita bisa. Yes. Kita ada di warung kopi, di perpustakaan saya apa. Mantap. Ini kayaknya perpustakaannya Ayu kan belum jalan-jalan ke sana dan teman-teman ya. Nanti kita sama-sama ke sana ya, teman-teman. Broadcasting sana nanti kita nanti sama anak-anak SMA makannya di mana, apa diatur aja satu hari itu. Siap, Masya Allah, terima kasih Bapak. Bapak ini ada hadiah kecil-kecilan. Jangan dilihat harganya, tapi dilihat manfaatnya Pak. Luar biasa. Tabe di Pak, tabe Bapak. Iya, semoga selalu ingat dengan Mobaka-Baka TVRI Sulawesi Tenggara Pak. Ada tumbler, kan Bapak suka minum kopi kan? Iya. Biasa nih. Iya. Terima kasih, keren banget ini. Saya terharu nih. Wih, Masya Allah. Oke, ada yang pengen disampaikan buat TVRI Pak? TVRI Sultra? Ya, saya kira ini sebuah model yang baik ya. Sebuah inspirasi yang cukup kita apresiasi ya Pak. Apresiasi. Dan saya kira bisa ditingkatkan lagi. Amin, insyaallah. Dengan nanti broadcastingnya ada pembandingnya yuk. Iya, benar-benar Pak. Selain Ayu, ada satu lagi bisa pembanding. Bisa kesini adrenalin saya. Widih, siap. Ini kan dia bisa ada anunya. Iya, benar-benar Pak. Ada serangannya gitu. Iya, benar Pak. Kalau sepak bola itu Belanda itu. Yes, oke. Bapak nih suka sepak bola juga ya. Bapak suka ngopi juga ya. Widih, mantap. Ya udah kalau gitu nanti ngopi bareng ya. Ya udah, terima kasih sekali lagi buat Bapak Haji Abdurrahman Saleh, AMSHMSI, ARS, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan sukses, sehat selalu bersama keluarga Bapak. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan Mobaka-Baka Podcast
hanya di link YouTube kita juga, yaitu TVRI Stasiun Sulawesi Tenggara. Dan jangan lupa untuk memfollow beberapa akun media sosial kami, TVRI Stasiun Sulawesi Tenggara, baik itu Keren. di TikTok, Facebook maupun Instagram. Keren, Dan keren. ya keren ya Pak, Keren. alhamdulillah. Akhirnya saya Ayu Purnama pamit dan juga Bapak ARS di samping saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.